dengarkan terusnya ngomong gitu loh. Maksud saya tentang bapak-bapak di sini sebagai pembantu gubernur juga kalau disampaikan ke kami jangan main hajar-hajar saja gitu. Semua ada mekanismenya, jangan cuma hajar dan dikeluarkan pergub untuk apa seperti itu. Saya merasa tidak enak kemarin pas lihat TikTok Mas Bayu sebagai Dewan dari Perwakilan Dapil 11 terutama Kabupaten Subang sepertinya tidak mendukung gubernur kita ini kan ya. Lagi viral di TikTok, Bapak Kades langsung menutup ke rumah Bapak Dewan karena tidak puas dengan kritikan Bapak Dewan ke KDM. Yuk kita simak bareng-bareng, jangan di skip ya, tidak gagal fokus sambil ngopi. Saya langsung aja Mas Bayu, saya udah gak sabar ini. Oh iya. Saya merasa tidak enak kemarin pas lihat TikTok Mas Bayu sebagai Dewan dari Perwakilan Dapil 11 terutama Kabupaten Subang. Yang mana? Oh, saya Subang. Mas Bayu sepertinya tidak mendukung gubernur kita ini kan ya. Ini harus saya luruskan. Jadi begini Pak Kades, saya ini Dewan, nggak mungkin saya tidak mendukung KDM. Karena komentar saya itu membuktikan bahwa saya sayang dengan gubernur, saya sayang dengan pemimpin yang sekarang. Makanya saya berkata di situ, jangan sampai gubernur dicopot karena hal administratif. Nah, itu ada alasannya Pak Kades. Tapi begini Mas, saya ini sebagai kepala desa ya, setidaknya saya juga sebagai pengagum berat seorang KDM ya. Jadi ada ketersinggungan saya sebagai masyarakat di sini. Saya bukan berbicara sebagai kepala desa Mas. Ada ketersinggungan pembicaraan masalah jangan dicopot gara-gara hal administratif. Jadi kalau menurut saya gubernur yang sekarang ini, menurut saya nih Mas ya, maaf Pak Dewan, sangat luar biasa. Setuju. Tidak ada satupun saya yakin gubernur di provinsi lain yang seperti kan ya. Iya. Beliau turun ke lapangan menyelesaikan masalah langsung dengan finansial. Saya pribadi Mas, sebelum KDM menjadi gubernur, beliau masih sebagai Dewan dan waktu itu sebagai konten kreator, saya melakukan hal-hal yang seperti beliau lakukan. Saya turun ke bawah, tapi saya tidak bisa langsung menyelesaikan masalah hubungannya dengan finansial. Ini beliau begitu hebatnya menggunakan uang pribadi, hasil dari kontennya memberikan ke warga langsung. Itu sangat luar biasa. Justru administratif dari mana? Oh, ini kan iya, itu dia makanya beliau ini kan bagus turun langsung menyelesaikan secara aktual sesuai di lapangannya. Tapi kan juga ada hal-hal yang harus ditempuh dulu. Misalnya ada penggusuran, itu kan harus dilihat efek-efeknya. Oke, memang misalnya warga salah nih, digusur. Tapi kan ini juga kita harus pikirkan, ini warga mau makan dari mana lagi kalau tempat usaha jadi digusur. Tapi ada uang penggantian. Ya kan, tapi juga kerugiannya juga banyak. Oke, setidaknya kan relokasilah kemana. Itu jangan main dihajar-hajar aja. Ini ada banyak hal yang harus ditempuh. Begitu, itu contoh kecilnya. Contoh besarnya kan ada banyak yang pemilik usaha segala macam tiba-tiba disikat tutup. Itu kan mereka pertama bermodal dan ternyata izin-izinnya ada. Nah, kalau memang dia ternyata menyalahi aturan, kenapa izinnya bisa keluar? Nah, gini Mas. Jadi gini. Seru nih. Kan KDM ini saya lihat ya,
beliau melakukan langsung seperti itu, beliau melihat ada kemaslahatan yang lebih besar dibanding hal itu. Contoh aja, kita lihat waktu penutupan di Bogor, itu masalahnya lebih besar. Ketika beliau menutup itu yang menyebabkan banjir, itu kan lebih besar. Nah ini pun beliau punya anggapan itu kemaslahatan lebih besar. Betul, saya kan tidak pernah mengomong itu salah. Tapi jangan tebang pilih dong, jangan warung-warung yang di pinggirnya saja. Itu kan ada warung yang besar, tempat makan yang besar. Kenapa itu tidak ikut digusur? Jadi jangan ada tebang pilih, jangan ada pilih-pilih kasih. Nggak ada tebang pilih dalam hal ini, Mas Dewan. Nggak ada. Beliau mungkin masih dalam tahap proses, proses kedepannya seperti apa. Jadi setidaknya saya, Mas Dewan ini, saya merasa agak kurang seret kemarin pernyataan. Memang saya aja sebagai seorang, dan saya yakin saya sebagai seorang kepala desa, kemudian mengikuti jejak beliau. Kalau untuk turun ke lapangan, saya sanggup. Apapun yang beliau kerjakan. Tapi untuk membereskan masalah sampai urusan di sana, saya tidak sanggup. Contoh begini aja, waktu di Bekasi, masa orang digusur sampai mau selfie, itu berarti kedekatan beliau dengan warga masyarakat begitu dekat, tersentuh hati, dan dengan finansial yang cukup. Beliau mengeluarkan uang langsung, ya itu duit dari mana? Kan kalau kita pasti begini mikirnya, saya nunggu kebijakan dari mana nih, uang dari mana? Tapi beliau langsung menggunakan duit pribadi hasil konten. Betul. Saya setuju. Saya tidak pernah bilang itu salah gitu. Makanya terus mungkin penutupan dari saya begini, beliau sah melakukan itu menurut saya, tapi dengan diiringi dengan aturan-aturan yang berlaku. Jangan sampai beliau ini melangkah, ternyata ada aturan-aturan yang terlewat. aturan apa? Ditabrak. Saya yakin seorang gubernur KDM tidak akan sebodoh itu. Saya pun sebenarnya yakin seperti itu. Bagaimanapun sepak terjangnya luar biasa, Bos. Pernah jadi wakil bupati, pernah jadi jadi bupati 2 periode, pernah di DPR RI, wakil ketua pula, wakil ketua komisi, dan sekarang gubernur Jawa Barat. Yang harusnya semua itu sudah paham di luar kepala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.